Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dipermudah segala urusannya. Kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Dante's Peak. Merupakan film tragedi bencana alam yang dirilis pada tahun 1997 silam. Film yang disutradarai Roald Donaldson ini menceritakan tentang seorang ahli geologi dan vulkanologi yang berusaha menyelamatkan kota dari letusan gunung berapi. Nah, sebelum lanjut ke cerita filmnya, mari sejenak kita berdoa untuk saudara kita yang berada di Gunung Semeru. Semoga para korban dapat tabah dan ikhlas. Dan tentunya kita juga berdoa agar bencana di tanah ini segera berakhir. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Film berawal dari kerusuhan yang terjadi di sebuah kota kecil di Kolombia. Terlihat seorang vulkanolog bernama Harry Dalton bersama pacarnya sedang berusaha menyelamatkan diri dari letusan gunung berapi di daerah tersebut. Saat mereka berusaha menyelamatkan diri, tiba-tiba saja sebuah batu besar jatuh tepat di atas mobil yang mereka kendarai dan langsung menewaskan kekasihnya di tempat. 4 tahun setelah kejadian itu, Harry yang masih menjadi seorang vulkanolog diperintah oleh atasannya untuk memeriksa aktivitas vulkanologi sebuah gunung di kota Dante's Peak. Dan di tempat itu, orang-orang terlihat sedang mengadakan festival untuk merayakan kota mereka, yang mendapat bantuan dana dari seorang donatur kaya. Dante's Peak adalah sebuah kota kecil di kaki gunung Northern Cascades. Kebetulan, gunung itulah yang akan diteliti oleh Harry. Harry berusaha menemui wali kota untuk melaporkan bahwa dia akan mengamati aktivitas dari gunung di sana. Wali kota Dante's Peak adalah seorang janda beranak 2. Dia bernama Rachel Wando. Rachel bersedia mengantarkan Harry ke Gunung Cascade setelah mengetahui maksud Harry. Rachel juga mengajak kedua anaknya untuk ikut serta. Saat melakukan perjalanan tersebut, Harry melihat beberapa keganjilan di sekitar gunung yang dia yakini sesuatu akan terjadi pada gunung itu. Keganjilan yang dia lihat diantaranya, pohon-pohon di daerah itu menjadi layu, beberapa hewan pun mati, dan dengan ditemukannya 2 mayat yang tewas terpanggang di danau air panas di sana. Graham, anaknya Rachel, yang mau mencoba berenang di sana, segera dicegah Harry saat dia berusaha akan melompat. Setelah itu, Harry meminta atasannya untuk meneliti lebih jauh pada Gunung Cascades. Dia menyarankan untuk memeriksa bagian puncak gunung. Harry lalu mengadakan pertemuan dengan para petinggi untuk membahas kemungkinan Gunung Cascade yang aktif lagi. Dia menyarankan untuk segera memberikan peringatan kepada warga supaya evakuasi dapat segera dilakukan. Atasan Harry yang bernama Paul sampai di Dante's Peak dan segera bergabung dengan pertemuan itu. Dia malah berkata pada petinggi lainnya agar tidak panik dengan keadaan saat ini. Saat itu dia terlihat seperti menyepelekan prediksi Harry. Keesokan harinya, Harry menemui wali kota Rachel untuk meminta maaf karena dia sudah menyebabkan kepanikan. Harry bersama rekannya lalu pergi ke bagian puncak gunung menggunakan helikopter untuk memantau keadaan. Saat mereka sampai di sana, puncak gunung terlihat tenang. Malam harinya, Harry menemui wali kota lagi untuk sekedar bercerita. Dia bercerita bahwa dia adalah seorang vulkanologi. Dia sering pergi keliling dunia untuk memantau berbagai gunung berapi. Dia juga menceritakan kejadian 4 tahun yang lalu, yang mana dia harus kehilangan kekasihnya yang juga seorang vulkanolog akibat gunung meletus. Karena mereka telat memperkirakan waktu gunung itu akan meletus. Rachel yang mendengarnya merasa tersentuh, dan itu membuatnya jatuh hati pada Harry. Beberapa hari kemudian, Harry dan rekannya Terry kembali pergi memantau puncak gunung. Mereka mencoba menggunakan sebuah robot buatan NASA untuk dikirim ke dasar kawah. Namun, saat robot itu bermasalah, Terry mencoba memperbaikinya. Gempa kecil pun terjadi dan mengakibatkan longsor yang sempat menimpa Terry. Akibat kejadian itu, Harry mendesak Paul lagi untuk segera membunyikan sirine bahaya agar penduduk di sana lebih waspada. Namun, Paul tetap bersikeras dan menyangkal hal itu dan menyuruh menunggu 2 hari lagi untuk memantau keadaan. Lalu Harry berusaha membujuk rekan-rekannya yang lain untuk meyakinkan Paul. Namun mereka juga tidak punya anti lebih
karena bukti nyata tanda-tanda vulkanik belum terlihat. Malam harinya, Paul memberitahu timnya bahwa pekerjaan mereka di sana sudah selesai karena tidak ada tanda-tanda aktivitas Gunung Cascades dan menyuruh mereka segera pergi dari sana. Harry kemudian pergi menemui Rachel untuk berpamitan. Saat itu anak kedua Rachel pun terbangun dan meminta minum. Saat Rachel mengambilkan air dari kran, air yang keluar berwarna sangat keruh. Rachel yang melihat itu berpikir itu terjadi karena kebocoran biasa. Tapi Harry menyuruh mengantarnya ke tangki air. Saat sampai di sana, terlihat tangki air sudah dipenuhi dengan sulfur. Dan itu merupakan tanda-tanda bahwa gunung segera akan meletus. Benar saja guys, setelah itu tanda-tanda aktivitas vulkanik pun terjadi. Gempa kecil sering terjadi, dan gas yang tertanam di dalam gunung mulai keluar. Harry segera menyuruh Rachel untuk segera memberi peringatan kepada warga. Sore harinya, warga dan Chesapeake berkumpul untuk mendengarkan penjelasan dari Harry dan Rachel tentang Gunung Cascades yang akan segera meletus. Sayangnya, saat itu juga Gunung Cascades sudah meletus. Harry dan Rachel lalu buru-buru menuju ke rumahnya untuk menjemput anak-anak Rachel. Tapi ternyata anak-anaknya sudah pergi untuk menjemput nenek mereka yang ada di bawah gunung. Harry dan Rachel lalu berusaha menuju ke rumah mertua Rachel di tengah situasi mencekam itu. Abu vulkanik dan bebatuan berguguran menutupi pandangan. Saat sampai di rumah mertua Rachel, ternyata lava panas sudah sampai di sana dan membakar habis seluruh rumahnya. Mereka memutuskan untuk menaiki perahu kecil, karena mobil mereka sudah ikut terbakar lava. Tidak hanya itu, ternyata perahu yang mereka naiki mulai rusak, karena air danau sudah tercampur asam dari aktivitas vulkanik. Asam sendiri mampu menghancurkan logam dengan sangat mudah. Rintangan kembali mereka hadapi, saat baling-baling perahu telah hancur karena asamnya air danau. Saat itu, Ruth mertua Rachel tiba-tiba lompat ke dalam air, dan mendorong perahu yang mereka naiki. Dia memastikan agar semua bisa sampai ke tepi danau. Padahal, dia sendiri harus menahan panasnya air danau yang seakan membakarnya. Saat itu juga, mertua Rachel harus meninggal, berkorban demi cucu dan keluarganya. Harry dan Rachel lalu mencuri sebuah mobil, entah milik siapa, untuk melanjutkan perjalanan. Paul yang berusaha menyeberangi jembatan harus terseret banjir bandang. Saat banjir itu menyeret jembatan dan mobil yang ia naiki, Harry berusaha keras untuk bisa keluar dari situasi yang mencekam itu, di mana jalan dan sekitar mereka sudah penuh dengan lava panas. Ban mobil yang mereka naiki sudah ikut terbakar, namun Harry masih berusaha menjalankan mobil itu. Harry kemudian pergi ke markas Paul untuk mengambil alat komunikasi buatan NASA. Setelah mengambil alat itu, mereka berusaha pergi dari kejaran awan panas. Untungnya, mereka sempat masuk ke ruangan bawah tanah yang dapat melindungi mereka dari kejaran awan panas dan ledakan yang sangatlah dahsyat, hingga menghancurkan seisi kota. Sayangnya, ternyata Harry lupa dan meninggalkan alat komunikasi tadi di mobil, dan dia pun berusaha untuk mengambilnya. Sialnya, saat dia kembali ke mobil, terjadi runtuhan batu yang memisahkan dia dan Rachel. Dan ketika Harry masuk ke mobil untuk mengambil alat itu, longsoran pun terjadi lagi, membuatnya terjebak di dalam mobil. Untungnya dia sempat mengirimkan sinyal kepada teman-temannya yang selamat. Beberapa hari kemudian, akhirnya bantuan pun datang untuk menyelamatkan mereka. Akhirnya mereka semua selamat dan melanjutkan hidup mereka dengan bahagia. Dan film pun berakhir. Bencana memang datang secara tiba-tiba tanpa kita ketahui. Bahkan, yang sudah diprediksi pun kadang kurang akurat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini, kita harus menjaga alam dan melestarikannya. Dan tentunya selalu berdoa kepada Sang Pencipta agar senantiasa kita selalu dilindunginya. Oke, sampai jumpa di film terbaik berikutnya.